Anda harus berjanji bahwa Anda akan meneruskan sinau bareng ini. Jadi misalnya di Polres, entah 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, sebulan sekali, ada ngumpul pokoknya ngomongin sesuatu dan pasti nanti munculnya baik. Tapi pokoknya ada tradisi sinau bareng yang anak maia, ngumpul di warung, nah iso ya adalah tema yang disinaoni. Terutama yang berkaitan dengan problem masyarakat, misalnya angka perceraian tinggi di sini, gitu ya. Itu berarti ada yang salah dengan pengelolaan keluarga. Salahnya mungkin pada manajemennya, bisa pada filosofinya, bisa pada tujuan akidahnya dan seterusnya. Itu kita onceki bareng-bareng. Jadi saya mohon setiap kelompok membiasakan untuk belajar bersama. Kumpul itu jangan hanya ngobrol, kalau bisa ngobrol pun boleh sebagai metode, tapi ada sesuatu yang kita pelajari beneran. Nah malam ini hanya memulai, jadi hanya nyelupin jari-jari di air, tapi kita belum sampai masukin kaki, belum sampai berenang. Tapi kita harus berenang, karena mencari ilmu itu satu-satunya jalan untuk menyelamatkan masa depan kita. Pertama, misalnya saya nyicil begini, soal akhlak misalnya. Anda harus tahu posisi akhlak. Akhlak itu di atas hukum. Kalau hukum itu dipaksakan, kalau akhlak itu lahir dari orangnya sendiri. Jelas ya? Jadi mestinya negara ini bukan negara supremasi hukum, tapi supremasi moral atau supremasi keadilan. Dan kalau supremasi hukum itu bukan yang tertinggi, karena hukum itu tidak dewasa. Hukum itu orang nyopet tidak ditanya kenapa nyopet, pokoknya nyopet salah dihukum. Maka hukum harus ada, tetapi hukum itu jangan diandalkan 100%, karena ada di atasnya yang namanya akhlak. Itu satu poin. Nah akhlak itu di atasnya lagi namanya takwa. Kalau orang bertakwa sama Allah mesti akhlaknya beres, hukumnya beres. Gitu. Jadi berarti untuk mengetahui struktur takwa, akhlak, hukum atau fikih, itu berarti kita harus berpikir skala prioritas. Nah kebanyakan di Indonesia ini banyak keliru skala prioritas. Skala prioritas itu enggak repot-repot. Kalau Anda makan yang nomor 1 apanya? Nasi. Sambelnya utama apa tidak? Kalau dia utama berarti harus ada sambel dulu, nasinya enggak apa-apa gitu. Jadi kan nasi nomor 1, berarti dia primer. Kalau kerupuk sekunder. Nah jangan sampai dibalik. Misalnya NO, yang primer Islamnya apa NO-nya? Islamnya, terus jangan terus NO-nya jadi ngalahin Islam gara-gara tidak cocok sama HTI atau sama Muhammadiyah. Tetap nomor 1 Islamnya, bukan NO-nya, bukan Muhammadiyahnya. Dan di semua hal, dari makanan sampai organisasi, sampai politik, sampai apapun. Keluarga juga begitu. Ada keluarga, ada rumah tangga, beda. Bapak itu kepala keluarga, ibu kepala rumah tangga, harus ada pembagian tugas yang jelas. Banyak contohnya, itu sekedar untuk menjawab ini. Jadi nomor 2, sekolahan yang kita bikin itu kan dulu tidak ada. Yang disebut sekolahan itu schooling. Itu berarti kita niru orang barat. Sekolahan itu memang bukan media pendidikan, tapi media pengajaran, hanya transfer ilmu dan pengetahuan. Tidak ada urusannya sama akhlak. Jadi kalau Anda bikin sekolahan, Anda harus bikin sendiri pelajaran akhlak itu, pendidikan akhlak. Sebab kalau nuruti kurikulum, tidak ada. Paling pengetahuan akhlak, tapi bukan praktek akhlak. Karena Anda tidak salah kalau Anda nuntut sekolahan itu mengutamakan akhlak, karena sekolahan itu mah dibikin tidak ada urusan sama akhlak. Saya kasih contoh. Kalau kiai menghamili santrinya, masih dianggap kiai enggak? Batal enggak kiainya? Kalau profesor doktor menghamili mahasiswanya, tetap profesor apa batal? Tetap profesor. Karena di kampus, di sekolahan modern tidak ada urusannya sama akhlak. Maling ya tetap profesor. Dokter, kalau dia korupsi tetap dokter, betul enggak? Nah, jadi tolong jangan nuntut siapa-siapa. Kita bikin sekolah, kita harus bikin paket-paket akhlak. Makanya nomor 1 jangan pengajaran. Nomor 1 adalah dilatih pengalaman supaya dia berakhlak. Misalnya TK di taman kanak-kanak di Jerman atau di Finlandia atau di Jepang, itu bukan pelajaran.
Anak-anak TK itu diajak ngelihat sawah supaya kenal air, kenal tanaman. Besoknya diajak ketemu panti jompo supaya ngerti bagaimana sopan santun kepada orang tua. Besok diajak ke pasar supaya ngerti bergaul. Jadi di sini kan enggak, TK disuruh hafal Quran. Tak gitu, orang tuanya juga nuntut-nuntut yang enggak. Jadi akhlak itu tidak bisa diajarkan, akhlak itu bisanya dilatihkan. Itu ya Mas. Dilatihkan, kalau diajarkan, saya tanya sama Anda, apakah ada koruptor yang tidak tahu bahwa korupsi itu salah? Semua koruptor ngerti secara ilmu bahwa korupsi itu salah, tapi dia tetap melakukan. Apa sebabnya? Karena memang urusan korupsi bukan urusan pengajaran dan pengetahuan, itu urusan akhlak, urusan mental, urusan moral. Nah kita kalau mengatasinya dengan dikasih tahu, hei kamu jangan melacur. Emang ada pelacur yang tidak tahu bahwa melacur tidak boleh? Ketemu maling, ya jangan maling. Loh, semua maling tahu bahwa maling tidak boleh. Kalau hukum dia tidak peduli. Maling, pokoknya maling apa dihukum berdasarkan barang yang dicuri. Kalau akhlak tidak ditanya, kenapa kok kamu sampai nyuri? Oh saya, istri saya mau melahirkan tidak punya duit, kepeksa nyopet misalnya. Itu namanya akhlak. Kalau hukum tidak peduli. Nah jadi petugas hukum harus tetap menjalankan hukum, tapi syukur dengan kesadaran moral juga. Makanya ada hakim. Kalau hakim tidak boleh pegang hukum, hakim pegang keadilan. Misalnya gini, ada seorang tua dihukum karena apa, didakwa karena apa. Si hakim tahu bahwa dia ini nggak salah secara akhlak, memang salah secara hukum. Maka dia didenda 5 juta. Secara hukum dia tetap divonis didenda 5 juta. Hakimnya kemudian berdiri, bapak-bapak, secara hukum dia bersalah dan dia harus bayar 5 juta. Tidak mungkin mbah ini punya uang 5 juta. Sekarang saya punyanya segini, siapa yang urun sampai 5 juta kita kasihkan ke mbah ini sehingga dia bebas. Itu hakim yang benar. Jadi hakim datang ke pengadilan tidak membawa pasal, dia membawa rasa keadilan. Kalau pasalnya ada baru dikasih. Itu ya contoh ya Mas ya. Jelas ya. Nah, kalau kita kembalikan ke pemerintahan, polisi, tentara. Misalnya Anda baca surat An-Nas. Di surat An-Nas, Qul a'udzu bi Rabbin nas. Kemudian kedua, Malikin nas, ketiga Ilahin nas, ya. Ini tidak ada ajarannya, hanya disebut gitu dok. Tapi dia harus berjodoh sama akal sehatmu, sama imajinasimu, sama kecerdasanmu. Kalau Al-Quran dibaca tidak dengan kecerdasan, kamu juga hanya ngapalin tok, nggak ngerti maknanya. Akhirnya tidak bermanfaat untuk masyarakat. Yang pertama, Allah hadir, Qul a'udzu bi Rabbin nas. Allah hadir sebagai pengayom, Rabbun. Yang kedua, Malikin nas. Allah hadir sebagai penguasa. Nomor 3, Ilahin nas. Allah hadir sebagai yang paling kuat dalam kehidupan sehingga kamu harus menyembah dia. Nah orang nyembah celaka kamu. Itu namanya Ilahin nas. Kalau Malikin nas yang berkuasa. Kalau Rabbin nas yang mengayomi, yang mengasihi. Jadi Pak Polisi, Pak Tentara dan pemerintah semua, nomor 1 memerintah rakyat itu nomor 1 adalah Qul a'udzu bi Rabbin nas. Defaultnya kepemimpinan adalah menyayangi rakyatnya, mengayomi rakyatnya. Itu bikin policy itu semua dengan semangat mencintai rakyatnya, gitu ya, mengayomi rakyatnya, mengasihi rakyatnya. Karena urutannya Rabbin nas dulu. Kalau terpaksa baru pakai kekuasaan. Kalau terpaksa lagi baru pakai kekuatan. Loh, kamu tak tembak loh kalau gitu caranya. Kaki kirimu tak tembak loh kalau gitu. Itu Ilahin nas. Kalau bisa jangan sampai terjadi yang Malikin nas maupun ilahi. Kalau sampai memakai Rabbin nas, insya Allah rakyat juga akan berkurang kriminalitasnya. Tapi kalau sampai pakai kekuasaan, ono dendame tak balenin ini caranya gitu. Makanya teman-teman sekalian, ada teori manusia itu kalau bisa hidup itu perjuangan untuk supaya Anda dicintai Allah dan sesama manusia. Nomor 1. Apapun, kamu jualan bakso, kamu jadi guru, kamu jadi apapun saja, perjuangan di dalam kesadaran kita adalah bagaimana supaya orang mencintai kita. Sampean jadi polisi, bagaimana supaya pengendara mencintai sampean. Ya. So kalau Anda tidak mencintai, kalau Anda tidak bisa dicintai, paling tidak dihormati. So kalau Anda tidak dapat 2 itu, sampean hanya terjatuh ke yang ketiga, yaitu bagaimana hidup ditakuti orang. Sampean milih mana? Dicintai, dihormati atau ditakuti? Sebab kalau Anda dicintai, Anda pasti dihormati dan pasti juga ditakuti. Tapi kalau Anda hanya ditakuti, diam-diam yang takut itu dendam, mangkel, benci, tidak mungkin menghormati dan tidak mungkin mencintai.
Jadi perjuangan utama apa pejabat apa rakyat adalah bagaimana setiap hari engkau bekerja untuk menghasilkan cinta orang kepadamu. Maka nomor satu, cintailah setiap orang. Kan begitu, jelas ya Mas ya? Itu contoh dari akhlak tadi Mas. Jadi akhlak itu ada metodologinya, antara lain dengan mendahulukan cinta kasih, mendahulukan pengayoman kepada rakyat.